Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan software laboratorium bahasa Sonaco Study 1200. Sebelum dimulai, kita harus pastikan bahwa komputer tersebut sudah memiliki jaringan yang sudah fix, stabil, baik itu menggunakan IP yang statik, biasanya itu yang tidak ada akses ke internet, atau yang memiliki IP dinamis atau opten, biasanya itu yang sudah terhubung dengan router atau server internet yang biasanya dikelola oleh kampus atau sekolah yang bersangkutan. Jadi kita harus pastikan bahwa siswa dan komputer teacher sudah memiliki IP address dengan kelas atau tingkat yang sama. Kita lihat di komputer siswa. Jika aplikasi student atau Sonaco sudah terhubung dengan tutornya, maka statusnya adalah waiting entry. Statusnya adalah waiting entry. Jika tidak ada komunikasi, status tersebut berubah menjadi light. Light itu bisa terjadi karena komputer gurunya terputus dari jaringan, belum dihidupkan, atau IP address-nya berubah. Jadi pastikan siswa bisa komunikasi dengan teacher menggunakan jaringan yang sama. Untuk mengetesnya kita bisa lakukan dengan cara ping ke komputer tutor. Jika ada reply berarti komputer tersebut sudah terhubung. Lalu berikutnya kita hidupkan aplikasi tutor, yaitu aplikasi untuk instruktur yang ada di komputer tutor atau teacher. Seperti inilah tampilan komputer atau aplikasi tutor yang ada di komputer teacher. Di sini ada dua siswa dan ikonnya adalah berwarna hijau atau ada tampilan siswanya, itu artinya sudah terhubung. Dan di siswa pun kondisinya sudah berubah menjadi connected atau terhubung. Asalnya tadi waiting entry, sekarang sudah connected, artinya sudah terhubung dengan session A. Setelah default adalah session A. Session A adalah session warna hijau. Kalau session B warnanya berbeda-beda, session C berbeda, dan seterusnya. Secara default atau umum, secara bawaannya semua session adalah session A, kecuali kita rubah. Fungsi awal yang akan kita perlihatkan adalah fungsi talk, yaitu fungsi berbicara ke seluruh siswa. Di sini ada mini help. Jadi ketika kita pindahkan mouse-nya ke tombol-tombol tersebut, ada mini help. Di sini talk to all student, kita ke bawah, open PC control menu, ke bawah lagi, open screen, seperti itu. Manakala kita lupa tombol ini untuk apa, kita cukup sorotkan mouse tersebut seperti ini. Di awal itu kita klik talk, yaitu berbicara ke seluruh siswa. Pada saat ini siswa mendengarkan suara teacher. Statusnya adalah talk to students. Untuk mematikannya, kita klik lagi talknya. Lalu berikutnya ada PC control. PC control diantaranya ada untuk shutdown, bisa untuk shutdown keseluruhan, shutdown komputer, bisa untuk restart atau log off. Di sini ada opsi untuk menyimpan file ketika ada data-data dokumen di siswa atau siswa sedang mengerjakan dokumen,
Kalau kita hidupkan fungsi ini, tombol ini, artinya siswa diizinkan untuk menyimpan file tersebut. Komputer tidak akan shutdown sebelum file tersebut disimpan. Akan tetapi, jika kita akan memaksa untuk shutdown, misalkan, kita harus kosongkan ini. Sehingga apapun yang terjadi, komputer tersebut harus shutdown. Ini biasanya pilihannya seperti ini, karena kebanyakan siswa meninggalkan komputer dan kadang lupa bahwa ada dokumen terbuka atau browser sedang terbuka. Kita tutup dan kita paksa untuk shutdown, maka kita kosongkan pilihan ini, lalu kita shutdown. Berikutnya ada switch on student PC, yaitu fungsi untuk menghidupkan komputer siswa. Jadi kita cukup klik fungsi ini, maka semua komputer siswa akan hidup. Tentu tidak semua komputer memiliki fungsi untuk wax online. Kadang-kadang harus ada tambahan software tertentu. Jadi tidak semua komputer sudah langsung bisa dihidupkan. Hanya komputer-komputer tertentu yang sudah support wax online. Lalu ada lock PC. Lock PC itu adalah mengunci semua komputer siswa. Ya, di tampilan bawah sini ada tampilan komputer siswa 1, ada tampilan komputer siswa 2, lalu di sebelahnya ada tampilan webcam dari hardware ini. Ini ada hardware atau kamera ke lab yang kita gunakan. Ada tampilan student 2, ada tampilan student 1. Kita coba di sini lock PC. Semua komputer siswa akan di lock. Layarnya blank, mouse keyboardnya tidak berfungsi. Ikonnya seperti ini. Digembok. Lalu kita buka. Ada di sini lock screen, hanya lock screen. Lock keyboard dan mouse, jadi yang di lock itu hanya keyboard dan mouse, layar tetap jalan. Lalu lock voice insert itu adalah mengunci agar siswa tidak menambahkan suara di materi yang diberikan. Ini fungsi-fungsi khusus mungkin yang nanti akan kita sampai ke sini. Untuk yang ke bawah-bawah itu ini untuk launch program, untuk menjalankan aplikasi secara remote. Jadi aplikasi apapun, ketika siswa memiliki aplikasi yang sama dengan teacher, kita bisa jalankan shortcut yang sama. Start student aplikasi, ini untuk menampilkan aplikasi siswa. Misalkan aplikasi siswa saya sembunyikan, minimize, lalu kita bisa tampilkan show student aplikasi seperti ini. Kita perlihatkan secara layar besar. Misalkan siswa 1 aplikasinya kita minimize, lalu kita bisa tampilkan seperti ini. Lalu ada blok aplikasi, adalah aplikasi yang akan diblok. Jadi kita tinggal pilih nanti aplikasi yang jalan apa saja, kita bisa blok aplikasi tersebut. Sini ada prevent itu untuk memblok aplikasi yang yang ada, atau allow ini adalah hanya boleh menjalankan aplikasi tersebut. Jadi kalau allow berarti daftar ini yang boleh dijalankan, kalau prevent berarti daftar ini yang tidak boleh dijalankan, seperti itu. Kita close. Lalu ada disable internet. Ini untuk men-disable siswa untuk membuka atau memblok siswa untuk membuka internet. Berikutnya ada screen control. Screen control itu adalah untuk operasional screen yang ada di layar. Yang pertama adalah auto scan. Ketika auto scan, berarti siswa kita sedang melihat tampilan siswa secara otomatis. Waktunya adalah sampai dengan barangnya tertutup atau seperkian detik.
itu akan berjalan secara otomatis dari angka kecil ke angka besar. Di sini kebetulan hanya ada 2 siswa. Auto scan kita tutup. Lalu ada thumbnail. Thumbnail adalah melihat tampilan siswa secara keseluruhan. Seperti ini, ada 2 komputer siswa. Kita matikan lagi. Lalu ada thumbnail in separate windows. Seperti Windows berarti kita tampilkan tampilan siswa di layar terpisah. Fungsi ini berguna manakala siswanya sudah sangat banyak, sehingga layar ini semuanya adalah icon-icon semua, sehingga kita tidak memungkinkan untuk menampilkan layar-layar secara keseluruhan. Ketika ikonnya sudah banyak, di sini hampir semuanya kotak-kotak semua, kita bisa pindahkan ini ke layar yang kedua. Jika kita ada layar yang kedua, kita bisa pindahkan, sehingga kita bisa melihat tampilan keseluruhan tanpa saling menumpuk di tampilan ini. Itu terjadi jika siswanya sudah sangat banyak. Ketika siswanya masih cukup terhandle dengan satu layar, maka ini tampilan ini lebih efektif. Jika tampilan ini terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa atur ukurannya di sini. Ini semua settingan dari awal, jadi sebenarnya tidak perlu diganti lagi kecuali memang ada perubahan-perubahan. Lalu berikutnya adalah tutor screen to student. Ya, kita matikan dulu thumbnailnya. Tutor screen to student adalah menampilkan tampilan teacher ke semua siswa melihat tampilan dari layar komputer guru akan dilihat oleh siswa. Kita matikan lagi. Semuanya sama, on dan off. Ini tombol on dan tombol off. Lalu model screen to student. Model screen to student adalah salah satu siswa menjadi model. Ini adalah modelnya adalah siswa 1, dan siswa yang lain hanya melihat model tersebut. Siswa tersebut hanya melihat apa yang dilakukan oleh model. Kita matikan. Yang ditampilkan adalah layar komputer siswa berikut dengan mikrofonnya, voice-nya. Begitupun dengan tutor screen to student. Ini adalah layar komputer yang di-share berikut dengan voice dari teacher. Suara dari teacher berikut screen-nya akan didengar oleh siswa. Lalu berikutnya ada homework. Homework ini adalah prosesnya hampir sama seperti kita memberikan PR ke siswa. Kita berikan filenya. Misalkan saya ambil salah satu file, saya ambil PDF mungkin, ya. Lalu di siswa bisa terlihat dia memiliki tampilan baru yang namanya homework. Di sini kedap-kedip. Di sini kedap-kedip homeworknya. Siswa tinggal pilih file tersebut, save as, kita simpan ke desktop misalkan. Ini ada desktop. Misalkan siswa baca ini, baca prinsip-prinsipnya. Lalu setelah selesai, misalkan siswa membuat hand note atau tulisan-tulisan singkat, rangkuman, misalkan ini terlalu besar tampilannya. Sama seperti ini, saya sudah baca, saya simpan rangkuman. Nah, ini rangkuman. Lalu di teacher, kalau sudah anggap sudah selesai, kita klik allow returning. Allow returning, jadi siswa sekarang bagian untuk diberi kesempatan untuk mengirimkan hasil catatannya. Kita klik allow, ya, lalu kita lihat siswa, kembali lagi ke siswa. Di sini ada apa yang sudah kita tulis, kita bisa pindahkan sini. Di sini statusnya belum terkirim, kita klik send.
Di sini sudah terkirim statusnya. Lalu kita lihat di siswa, edit teacher. Di sini terlihat bahwa file tersebut sudah terkirim. Kita buka. Ini adalah hasilnya. Ya. Di sini ada file file yang sudah diterima oleh teacher berupa nomor siswanya dan filenya. Ya. Saya tutup dulu. Yang siswa sudah selesai ngirim, kita disable lagi. Disable, close. Tadi namanya masih S01 atau nama siswa. Karena kebetulan siswanya belum diabsen. Jadi namanya masih nama komputer. Di awal sebenarnya seharusnya kita mengabsen dulu, ya, jika memang diperlukan untuk penamaan, kita absen dulu siswa dengan cara klik ask student name. Lalu siswa input nama, misalkan ini nama saya sendiri. Lalu yang siswa 2 misalkan nama anak saya misalkan seperti ini. Lalu di teacher sekarang sudah berubah menjadi nama masing-masing siswa. Ya, kita kembali lagi ke homework. Ini masih file yang sama, nggak apa-apa. Kita lihat sekarang di siswa. Ini masih file yang tadi, nggak apa-apa. Kita langsung saja return. Anggap siswanya sudah mengerjakan baik itu di rumah atau di kelas. Allow return. Ya, kita upload file ini. Allow return. Bisa banyak, kalau filenya banyak boleh, bisa banyak. Lalu kita klik si teacher. Sekarang namanya berubah menjadi nama siswa tersebut. Nah, ini memudahkan. Itulah kenapa jika memang memerlukan data-data seperti ini, lebih baik siswanya menginputkan nama atau di absen. Ya. Jadi sekarang file yang dikumpulkan sesuai dengan nama siswa tersebut. Kalau sudah selesai, kita disable, lalu kita close. Lalu suatu saat kita lupa file tadi ada di mana. Semua file ada di komputer yang sudah di-share, baik itu komputer guru atau komputer NAS atau apapun. Di sini kebetulan komputernya adalah komputer guru. Yang sudah dikirimkan itu ada di Student File Collection. Nah, di sini ada homework, tanggal berapa, jam berapa. Jadi kita cek, tadi jam berapa, jam 13 ini. Lalu ada jam berapa lagi, jam 14 ini, seperti ini. Ada penamaan secara default itu berdasarkan tanggal dan waktu, kecuali ketika kita collect file kita ganti nama. Tutup. Setelah homework, lalu ada web browser. Sebenarnya web browser ini sudah tidak efektif ketika digunakan saat ini, karena web browser yang kita pakai itu masih menggunakan Internet Explorer. Saya coba. Belum saya klik. Jadi fungsi ini hanya bekerja ketika kita menggunakan Internet Explorer sebagai browsernya. Sedangkan pada saat ini sudah mulai dilupakan dan beralih ke Microsoft Edge atau Google Chrome atau Opera atau dan lainnya. Jadi fungsi ini tidak bisa digunakan. Kita matikan dulu. Untuk web browser kita ada fungsi ini sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi jika memang masih menginginkan fungsi ini berjalan, silahkan bisa. Akan tetapi browsernya kita pindahkan ke Internet Explorer.
pada settingan Windows-nya. Jika memang menginginkan, ini kembalikan browsernya ke Internet Explorer, lupakan Edge sama Chrome. Itu sepertinya tidak mungkin karena sudah tertinggal zaman. Jadi sekarang lupakan fungsi yang web browser ini. Lalu berikutnya ada video stream. Video stream ini bisa berjalan kalau memang kita memiliki server Sanako Video. Jadi fungsi ini tidak ada atau tidak bisa digunakan karena kita tidak memiliki Sanako Video Stream. Itu adalah server untuk streaming. Misalkan ada materi dari DVD player, dari parabola atau dari TV di stream dari analog menjadi suatu streaming atau file digital. Ini hanya kalau diperlukan, maka ini harus ada tambahan hardware. Yang satu web browser dan video stream kita lupakan. Kita lanjut ke whiteboard. Whiteboard ini adalah papan tulis interaktif virtual. Jadi kita punya papan tulis virtual yang berjalan di semua komputer. Masing-masing siswa dapat mengisi dapat menulis di papan tulis tersebut secara bersama-sama. Semuanya bisa menulis di sini. Filenya bisa disimpan menjadi file atau gambar atau menjadi file project. Kalau project berarti bisa dilanjutkan. Kita tutup whiteboard. Berikutnya ada pesan atau message. Kita klik hello everybody. Kita send kemana? Ke all, ke session atau nama siswa, ke salah satu siswa. All semuanya, session adalah grup kegiatan. Kita sementara ke all. Bisa automatic close, setelah 10 detik akan close, atau di close secara manual. Kita setting 10 detik, lalu kita kirim. Di siswa tampil seperti ini. Setelah 10 detik akan tertutup. Seperti ini. Setelah 10 detik akan tertutup. Session atau siswa, atau kita bisa close pesan tersebut. Manakala kita sudah mengirimkan dan lupa tidak ditutup otomatis, jadi harus di close oleh siswa atau kita close secara paksa. Ada juga untuk clear menghapus pesan tersebut. Jadi kalau kita salah kirim pesan, kita bisa close atau kita bisa hapus. Lalu berikutnya ada chat. Ya, kita tinggal enablekan saja. Lalu sekarang siswa bisa melakukan chatting. Hello. Nah, siswa seperti ini tampilannya. Hello. Siswa balas sama seperti itu. Hello again. Kita klik kirim. Di tutor seperti ini. Hello again. Ya. Tutor mengirimkan ke semua session A, B, C, D, E, F semuanya. Ya. Kecuali kita klik seperti ini. Kita kirim ke satu session atau kita kirim ke semua session bersamaan. Kita ada di session A. Teacher bisa melakukan print konten ini atau melakukan penyimpanan menjadi file teks atau dihapus menjadi baru. Seperti ini. Saya klik close. Clear, boleh di clear atau tidak. Seperti ini. Ya, semuanya aktivitas dihentikan. Nah, fungsi ini sudah dilakukan. Ya, lalu ada dua fungsi lagi di sini. Pertama adalah feedback. Feedback adalah meminta respon dari siswa. Secara default semuanya adalah respon atau following.
Lalu yang kuning adalah confused dan merah adalah lost. Sementara semuanya dianggap following. Misalkan siswa 1 dia ingin memilih confused, maka statusnya di guru adalah seperti ini, confused. Siswa 2 misalkan, siswa 2 akan memilih lost, maka di tampilannya seperti ini, 50% confused, 50% lost ya. Yang ini kita pindahkan lagi seperti ini. Kapan hal ini secara lab bahasa atau menggunakan pembelajaran lain, misalkan textbook atau manual atau apapun, silahkan aktifkan fungsi ini. Jadi ketika kita mengajar, siswanya kebingungan, dia tinggal klik tombol sehingga kita bisa melakukan konfirmasi di kelas. Oh, ini kalau lossnya banyak berarti ada sesuatu yang salah, atau confuse-nya banyak mungkin ada salah paham. Kalau misalnya hijau semua, kita anggap semuanya memahami. Jadi ketika kita belajar, kita mengajar saja sambil melihat respon siswa. Ketika semuanya merah misalkan, nah kita tanya kenapa nih? Oh, ternyata mikrofonnya rusak atau saya salah memberikan materi. Nah, seperti itu. Kita matikan feedback. Lalu ada satu lagi untuk bertanya itu voting, yaitu bertanya secara singkat. Saya buka di sini sampel yang sudah ada, misalkan nah, seperti ini. Pertanyaannya apa? Lalu jawabannya apa? Pilihannya apa? Dan jawaban benarnya apa? Saya berikan ini send, lalu di siswa tabel seperti ini. Nah, ini misalkan siswa tadi mendengarkan listening, kalau dia mengikuti pembelajarannya, mungkin dia tahu. Kita anggap ini asal saja jawabnya. Di teacher bisa terlihat persentase jawabannya. Kebetulan di sini hanya ada 2 siswa. Saya kirim jawaban benar. Jawaban benarnya adalah B. Ya, jadi ketika kita mau bertanya, langsung saja tanyakan. Kalau ada pertanyaan lain, kita create new. Jawaban benarnya apa, pilihannya apa, klik send, seperti itu. Nah, penggunaannya, kita langsung penggunaannya. Misalkan saya mau memberikan pembelajaran listening. Ya, ini materi ini nanti kita bahas. Listening, misalkan MP4 Daimit, ya. Kita klik start. Siswa semuanya menonton materi yang kita berikan. Nah, kita harus pastikan siswanya mengerti nggak pertanyaan materi tadi. Kita tanya, kita kebetulan sudah ada contoh pertanyaannya. Nah, seperti ini. Seperti itulah yang dilakukan. Jadi, ketika siswa melakukan pembelajaran listening, kita bisa tanya secara real. Kita tanya, lalu kita ambil jawabannya secara serentak. Ini bukan kuis, ini hanya voting. Ya. Atau ketika kita pembelajaran listening, file, Tom Party misalkan, video lain, start. Ini kita minimize, kita langsung voting. Nah, seperti ini. Send. Nah, seperti ini. Ketika siswa udah tahu jawabannya, tinggal jawab. Seperti misalkan kebetulan jawabannya B. Nah, seperti ini. Close. Send correct answer. Nah, seperti ini. Close and clear. Seperti itu. Lalu sebelum kita menuju ke activity, ada satu lagi di sini namanya playlist. Playlist ini adalah daftar
list dari materi yang bisa kita berikan ke siswa. Bisa dilihat di siswa. Sebelum kita lihat di siswa. Di siswa ada 2 file. Ini adalah playlist. Sesuai dengan namanya playlist. Sini playlist. Kalau tadi di sini homework, sekarang bagian playlist. Homework sini tidak ada. Kalau masih ada file belum dihapus. Ya, homework tadi masih ada tapi belum dihapus. Ini adalah playlist. Nah, di sini bisa dilihat di komputer guru ada 2 file yang sama seperti tadi daftarnya. Saya mau menghapus file ini, ya. Saya hapus. Bisa dilihat di tampilan yang kecil di bawah yang siswa A dan B. Saya hapus file tersebut. Saya hapus lagi satu lagi file. Kita di siswa. Ya. Filenya sudah tidak ada B. Di sini tampilannya masih ada. Oh, udah hilang sekarang. Tadi masih ada. Kalau sudah terhapus dia akan kosong. Ini yang paling masih homework masih ada. Ini sudah dihapus. Kalau kita mau nambahkan, misalkan saya tambahkan satu file, add file apapun boleh. Misalkan saya mau tambahkan file MP4 video, saya tambahkan ini. Kita lihat di siswa. Mohon maaf tampilannya masih di komputer luar. Saya ulangi. Ketika kita mau menambahkan file, saya tambahkan file. Saya misalkan tambahkan file video. Ya, ini sudah saya tambahkan. Di siswa bisa dilihat bahwa file tersebut sudah ada. Siswa 2 pun seperti itu sama. Ya, jadi siswa tinggal buka file tersebut seperti biasa. Tutup seperti ini. Ketika kita mau menghapus, lakukan seperti ini. Remove file di siswa, bisa terlihat akan terhapus. Boleh tambahkan sebanyak-banyaknya file, sehingga siswa tinggal pilih materi tersebut. Ketika kita sudah memberikan file ke siswa, siswa nanti tinggal pilih, dia belajar dari menu yang ada di sana, dari list yang ada di sana. Lalu berikutnya ada di sini ada namanya session. Session itu pembagian kelompok belajar. Jadi session itu ada pembagian kelompok belajar. Nanti untuk session ini kita skip dulu, kita lanjut ke sini dulu. Kita kegiatan utamanya ada di activity selection. Sebelum ke activity saya ada yang terlewat, yaitu ada fungsi-fungsi selain talk ke seluruh talk to all student. Kita bisa memonitor atau mendengarkan suara siswa. Ini terlewatkan, mohon maaf. Di antaranya adalah monitor untuk mendengarkan suara siswa. Mendengarkan suara siswa disertai dengan tampilan monitornya, thumbnailnya kecil. Di sini kita bisa discuss dengan siswa tersebut. Lalu kita bisa share audio tersebut ke siswa yang lain. Ya, seperti ini. Dengarkan, berbicara, di-share ke siswa lain. Ya. Lalu ketika di siswa sama ada PC control, remote control, dan fungsi yang lain. Bedanya antara fungsi yang ini dengan ini adalah kalau ini fungsinya berlaku untuk keseluruhan siswa. Fungsi yang besar ini berlaku untuk keseluruhan siswa. Fungsi ini hanya berlaku untuk siswa tersebut. Nah, di sebelahnya ada fungsi yang kecil lagi. Fungsi ini hanya berlaku untuk session. Session itu adalah ini, session A, B, C, D, E, F, atau kelompok kegiatan. Ya. Kita lanjut ke sini dulu. Ada beberapa aktivitas yang sudah disiapkan.
Tadi kita sudah coba listening, kita ulangi lagi. Yang pertama itu listening, activity-nya listening. Lalu sumbernya mana? Bisa dari tutor, yaitu headsetnya guru, bisa dari tutor PC atau komputer guru, bisa dari tutor player, yaitu player mirip seperti Windows Media Player tapi bawaannya Sanako. Ini suara guru, ini komputer guru, ini siswa. Kita bisa menggunakan itu sebagai sumber materi, bisa menggunakan file sebagai materi, bisa external source, itu kalau ada hardware kita masukkan ke line in-nya sound card. Ada audio CD, yaitu CD audio yang masuk ke laptop atau komputer, dan ada text to speech atau suara dari teks menjadi voice. Kita coba yang tutor dulu. Listening dari tutor, kita klik start. Semua siswa mendengarkan. Ya, statusnya di sini siswanya sedang listening. Di sini bisa terlihat. Siswa sedang listening. Ya. Kita klik end. Lalu kita klik clear session. Ya. Lalu kita ulangi lagi, listening, sumber dari tutor PC, listening tutor PC start. Berarti apapun yang kita putar di sini akan didengar oleh siswa. Kita bisa melakukan memutar YouTube misalkan. Kita bisa putar YouTube atau apapun di sini bebas, semuanya akan didengar oleh siswa. Klik end. Jangan lupa clear session. Lalu listening, ada tutor player, ya. Tutor player seperti ini, sama seperti player yang pada umumnya. Bedanya adalah kita bisa membuka player dari MFF atau file dari khusus untuk Sanako. File ini seperti ini. File khusus yang memang punya Sanako, ya. Atau kita buka saja yang MP4, sama saja seperti tadi. Kalau sudah siap, kita klik start. Lalu ini jangan lupa di play, ya. Ini jangan lupa untuk di play juga. Nah, seperti itu. Saya klik end. Jangan lupa klik clear session. Lalu kita listening menggunakan student. Jadi student ini sebagai sumber suara. Kita klik start. Suara dari siswa tersebut akan menjadi sumber materi ke siswa yang lain. Dia sebagai model untuk speaking misalkan. Kita end, kita clear session. Listening dari file, ini yang paling mudah. Kita ambil file seperti tadi kita sudah sering dilakukan. Misalkan kita ambil file. Kalau sudah siap, kita klik start. Semuanya siswa akan melihat video tersebut. Seperti itu. Listening dari materi external source, kita tidak punya source-nya. Audio CD juga pun kita tidak punya audio CD-nya. Kita lanjut ke text to speak. Text to speak itu adalah teks misalkan bahasa Itali, ya, teks yang dibacakan oleh sistem. Kita cari bahasa Itali, tulisannya sudah Itali betul, kita cari bahasa Itali, next. Ini bisa kita copy paste dari apapun, dari website misalkan. Syaratnya adalah tulisan diakhiri dengan titik, tulisan titik seperti itu. Next, kita simpan. Ini sedang mengkonversi. Jadi teks tersebut akan menjadi suatu voice. Nah,
udah siap. Oke, kita tinggal klik start. Klik N. Jadi suara tersebut dikonversi menjadi teks. Kita coba lagi listening, text to speak. Kita coba yang bahasa Inggris. Kebetulan di sini ada voice profesional. Di sini bisa dilihat. Kalau Microsoft adalah tinggal di add saja di Windows-nya. Nah, kita di sini ada voice profesional, yaitu Ivona Voice, yang kebetulan pada demo ini udah satu paket ya. Jadi dari Sanako juga kerjasama dengan Ivona untuk memberikan suara yang secara profesional. Kita coba yang US English female. Jadi Ivona ini adalah suara asli manusia yang direkam. Kalau tadi adalah sintetis dari voice, dari software. Kita coba menggunakan suara dari Ivona. Oke, kita coba play. Beda, suaranya beda. Ya, jadi voice ini adalah voice berlisensi yang kebetulan kita miliki demonya. Ini voice-nya ada, ya. Ada 2 voice yang sudah kita masukkan. Kalau tanpa voice profesional tersebut, kita bisa menggunakan voice bawaan Windows seperti yang tadi kita lakukan. Kita coba lagi. File yang sama dengan voice standar Microsoft David misalkan. Ini menggunakan Microsoft David. Kita coba start. Seperti ini kalau voice yang bawaannya Microsoft. Ya. Voice di sini adalah opsional. Jadi ketika kita perlu voice yang lain, yang sudah ada, dalam hal ini ada voice dari Ivona, atau bisa menggunakan voice standar dari Microsoft. Microsoft pun sudah menyediakan banyak voice yang bisa kita pakai. Menyangkut voice ini khusus untuk Windows. Nah, kita beralih ke sini sebentar. Ya. Untuk Windows kita anjurkan menggunakan Windows profesional, baik itu Windows 10 atau Windows 11. Ketika kita menggunakan Windows Home single language, biasanya Home itu single language kalau di Indonesia itu voice-nya cuma bisa bahasa Inggris. Jadi pastikan bahwa Windows tersebut menggunakan Windows Pro atau menggunakan Windows Home yang multi language. Ya, Windows Home ada 2, single dan multi. Kita pakai yang multi. Kalau single berarti hanya bisa bahasa Inggris. Nah, listening sudah, listening. Lalu berikutnya ada misalkan model limitation. Ya, bedanya kalau model limitation adalah siswa mendengarkan konten, baik itu dari teacher atau dari file, dan siswa bisa menjawab atau menirukan suara tersebut dan suaranya direkam, misalkan dari tutor nih. Nah, ini simulasi untuk interview misalkan. Saya klik seperti ini. Halo siswa, siapakah nama Anda? Siswa satu misalkan menjawab namanya. Lalu kita tanya lagi. Lalu untuk apa Anda ikut ujian ini? Siswanya menjawab. Berikutnya adalah misalkan apa tujuan Anda melakukan ujian ini? Siswa menjawab. Kalau sudah selesai,
and kita ambil rekamannya, kita collect. Nah, ini dia jawabannya. Kalau tadi ada siswanya, nanti kita bisa tahu siswa ini menjawabnya apa, siswa ini menjawabnya apa. Ini tinggal kita copy saja ke flash disk. Nah, seperti ini, misalkan saya copy ke flash disk, kita tinggal bawa untuk dievaluasi lebih lanjut. Saya klik close, saya klik clear session, sama seperti tadi materi yang lainnya. Jadi model imitation ini cocok untuk digunakan untuk interview. Bisa dibayangkan ketika kita melakukan wawancara ke siswa, misalkan satu wawancara itu sekitar 30 menit. Sehingga kalau ada 10 siswa, kita harus melakukan wawancara selama 300 menit. Dengan model seperti ini, kita bisa wawancara ke siswa sebanyak siswa di kelas ini ya, misalkan siswa kelasnya ada 20 seat atau 10 seat misalkan. Jadi ketika wawancara ke 10 orang, waktunya sama, cuman 30 menit dan pertanyaannya sama. Pertanyaan sama, jawabannya beda-beda secara personal. Memudahkan kita untuk melakukan tes oral atau misalkan interview. Lalu berikutnya ada reading practice. Reading practice adalah siswa membacakan suatu teks. Ya, boleh itu dari buku. Kalau dari buku berarti semuanya kosong, tinggal klik start. Ya, kalau sudah selesai nanti tinggal collect. Atau kita bisa berikan file PDF. Ya, PDF untuk PDF kita ambil. Saya anjurkan menggunakan file PDF. Ya. Kenapa file PDF? Karena file PDF bisa dibuka oleh semua komputer secara bebas. Ya. Kalau dokumen dia hanya boleh dibuka untuk satu file, yang lainnya read only. Ya, jadi yang lainnya read only, cuma beberapa yang awal yang bisa dibuka. Jadi memang peraturannya seperti itu dari Microsoft-nya. Kita klik start. Semua siswa sekarang membuka file PDF. Ya. Lalu siswanya reading bla 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 reading. Kalau sudah selesai, kita collect sama seperti tadi. Ini nama foldernya bisa di rename, fileku misalkan, bebas. Nama filenya bisa di rename, tapi lokasi filenya jangan dirubah. Lokasi file jangan dirubah, nama filenya. Jadi sebaiknya kita gunakan format standar saja bawaan, menggunakan tanggal dan jam. Saya close kalau tidak diambil. Saya klik clear session. Right. Ketika kita menggunakan PDF, di siswa otomatis harus ditutup secara manual. Tutup secara manual kalau menggunakan file PDF. Itu saja untuk file PDF. Lalu berikutnya ada content exercise. Content exercise adalah konten yang menggunakan konten atau file bawaannya Sanako. Saya pilih konten, misalkan kontennya seperti ini, MFF misalkan. Ya, konten interaktif bisa dilihat di komputer siswa sekarang. Ini belum dimulai, masih mengkonfirmasi seperti ini. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita klik start. Kita lihat tampilan siswa. Tampilan siswa seperti ini. Nah, di sini ada beberapa catatan bahwa konten ini akan mengikuti tampilan di siswa seperti ini. Nah, konten ini akan berada di ujung siswa. Jadi kalau tampilan siswanya ada di sini, tampilan kontennya akan seperti hilang. Jadi aplikasi ini usahakan ada di posisi yang sebelah kiri. Nah, untuk memulainya kita lakukan seperti ini. Start. Kita baca compositionnya, complete. Ya. Start,
Jawabannya apa? Anggaplah sudah selesai. Complete. Start lagi. Nggak saya jawab. Complete. Hasilnya adalah nilainya sangat kecil karena memang tadi banyak yang tidak dijawab. Close. Kita lihat di teacher, yang lain abaikan. Ini sudah dijawab 3 dari 3. Kita klik N. Bisa di-collect atau tidak. Sementara yang ini saya tidak akan collect. Ya, kita klik clear session. Kita ulangi lagi. Content exercise. Pilih materinya LCPT misalkan. Atau mau tuple juga boleh, tuple. Ya, proses pengkopian. Sudah selesai, kita klik start. Kita lihat di siswa. Start exercise. Ya. Bla. Saya anggap abaikan saja. Enggak, saya harus jawab. Complete. Start. Saya kosongkan saja. Start. Complete. Memang harus dilengkapi sesuai dengan keperluannya. So bawa terus sampai selesai. Kebetulan saya buat ini terlalu agak banyak soalnya. Kalau sudah selesai dibawa complete section 3. Complete. Nah, kalau sudah selesai semua, ada jawabannya, skornya. Close. Kita klik N. Kita klik collect. Ya. Kita klik N, kita klik collect. Seperti ini jawaban hasilnya. Hasilnya ada di sini, nanti tinggal kalau mau dilihat tinggal dibuka saja filenya. Close seperti ini. Hasil seperti ini hasilnya. Cuman 33%. Ya, dilakukan listening 33%. Exercise 2-nya 0 karena tadi banyak di skip, jadi cuma ini yang 33%. Nilai totalnya 3%. Bisa disimpan atau diekspor ke CSV yang nanti akan bisa dibuka menggunakan Excel. Kita klik clear session. Lalu berikutnya ada discussion. Ya, discussion adalah percakapan antar siswa. Bisa all student karena memang cuma 2 ya, bisanya all, atau fix per berapa orang. Nah, kalau ini siswanya banyak, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anggotanya bisa berurut 1, 2, 3, 3 atau acak, atau dipilih secara manual. Di sini cuma ada 2 siswa, jadi mau nggak mau kita hanya bisa seperti ini. Kalau sudah fix, kita bisa klik record. Kalau kita klik record, berarti percakapan ini akan direkam. Klik start, siswa berdiskusi. Di siswa bisa dilihat. Di sini statusnya adalah discussion, sama discussion. Ya, statusnya discussion. Di sini ada grupnya, grup 1. Kalau sudah selesai, kita klik N, kita klik collect. Ini adalah rekaman grup 1. Ini 6 anggotanya. Ya, kenapa harus absen itu penting? Karena kalau ini tidak diabsen, ini namanya S01, S02 dan seterusnya. Kita close, kita clear. Lalu setelah ini ada namanya kita langsung ke telepon. Kalau tadi discussion itu siswanya dipasangkan oleh teacher. Jadi teacher yang mengatur siapa mau bicara dengan siapa. Kalau untuk telepon, kita klik
telepon seperti ini, bisa direkam percakapannya, bisa automatically call answer, atau siswanya harus klik answer atau decline seperti telepon normal. Kita start. Siswa tinggal memilih. Kebetulan cuma ada 2 siswa. Ini saya hanya bisa memanggil 1 siswa. Saya klik call. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, nah ini sudah tersambung seperti ini. Untuk teacher, jika ingin mendengarkan, tinggal klik aja siswanya. Kalau ingin berbicara, tinggal klik discuss seperti ini. Sama seperti awal. Jadi kalau ingin mendengarkan, klik salah satu siswa. Kalau ingin berbicara, klik siswa tersebut. Karena siswa tersebut sedang berkomunikasi, otomatis kita berkomunikasi dengan kedua siswa tersebut. Ya, di siswa bisa klik end seperti tadi, lalu kita klik end. Lalu berikutnya ada round table discussion. Itu adalah simulasi rapat, istilahnya apa ya? Simulasi rapat yang biasa dilakukan di meja yang bundar, di mana tuh mikrofonnya itu semuanya pakai ghost neck, ya, jadi mikrofonnya bisa saling bergantian berbicara. Di sini simulasi seperti itu, round table discussion. All student, karena memang cuma ada 2, kita pilih chairman-nya siapa? Chairman-nya kita pilih ini. Ini mikrofon sudah diberikan. Ini chairman. Ya, jadi bisa ganti-ganti ke sini. Bebas. Down. Kita klik start. Ya. Siswa ini yang menentukan apakah dia mau mengirimkan mikrofon ke siswa tersebut atau tidak. Ya. Lalu siswa pun bisa melakukan seperti ini. Request mikrofon. Lambangnya seperti ini. Kalau ada request, siswa 1 di anggotanya ada yang request. Dia request untuk mikrofon, tinggal klik seperti ini. Klik seperti ini untuk remove. Sangat mudah. Jadi kalau siswanya banyak, dia tinggal milih siapa yang boleh bicara. Kita kembali ke komputer guru. Kalau sudah selesai, kita klik end. Tadi. Lalu berikutnya ada tutoring. Tutoring ini adalah menampilkan komputer guru ke siswa berikut dengan suara yang dipilih. Tutor itu tutor PC, tutor itu mikrofon. Jadi kalau tutor berarti tampilan ini di share ke siswa berikut dengan mikrofonnya. Kalau tutor PC, tutoring tampilan komputer berikut dengan suara PC-nya akan didengar oleh siswa. Jadi seperti ini. Start. Semua siswa melihat tampilan yang sama. Kalau saya putar YouTube misalkan atau video, seperti ini. Tampilan semuanya akan didengarkan dan dilihat oleh siswa. Ya. Di sini pun ada marker tool. Ya, di sini ada marker tool. Kita bisa coret-coret. Pas sudah kita close, bisa stop di sini transfernya atau stop di sini. Sama, dua-duanya sama. Clear. Kembali ke awal lagi. Lalu kita tutoring lagi. Kita pun bisa tutoring dari student PC. Salah satu student dipilih. Saya pilih start. Sama, jadi siswa yang ini menjadi sumber. Sama. Suara yang didengar adalah suara dari student
yang ini yang sebagai sumbernya adalah ini. Lalu berikutnya ada video pairing. Video pairing adalah percakapan antar dua komputer menggunakan webcam. Jadi seperti video conference, ya, bisa direkam juga. Anggotanya kita pilih, cuma ada dua, ya cuma ada seperti ini. Kita klik start. Ini webcam 1, ini webcam 2, ya, video pairing. Gunanya buat apa? Gunanya misalkan untuk siswa disabilitas tunawicara atau tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Lalu berikutnya ada vocabulary test. Ini untuk tes vocab, tinggal seperti ini. Ini tampilannya kurang ke bawah, ya. Kita kalau sudah selesai, ini kita bisa inputkan, bisa option per berapa menit atau tidak ada batasan waktu. Vocabnya ini, jawabannya ini. Vocabnya ini, jawabannya ini. Ketika kita klik start, kita bisa lihat. Diketik, saya lupa jawabannya apa. Saya lupa jawabannya. Lalu berikutnya ada web browsing. Web browsing ini seperti yang di awal, bahwa web browsing menggunakan Internet Explorer. Jadi sebenarnya sudah tidak valid lagi. Tapi ketika kita ingin menggunakan fasilitas ini, silahkan aktifkan kembali Internet Explorer-nya. Ya. Di sini kita bisa lihat ada dua pilihan, yaitu prevent dan allow. Kalau prevent itu adalah memblok alamat-alamat yang tidak boleh dibuka. Misalkan ini adalah alamat yang tidak boleh dibuka. Atau satu lagi, allow, misalkan seperti ini, hanya boleh membuka file ini. Kalau sudah oke, kita tinggal klik start. Kalau tidak, kita clear session. Nanti kalau kita klik start, kita coba. Seperti bisa dilihat di layar, bahwa kita tidak menggunakan Internet Explorer. Apalagi sekarang banyak menggunakan Chrome, sehingga fungsi browsing ini sudah tidak relevan lagi. Mohon maaf untuk ini, sementara kita anggap tidak ada. Lalu berikutnya terakhir adalah session. Di sini session bisa sampai dengan 6, atau session itu kegiatan di kelas atau kelompok belajar. Secara tadi kita semuanya melakukan di session A, yaitu warna hijau tua, sesuai dengan warna ini. Misalkan kita membuat session lain, kita tinggal pilih sessionnya, pilih anggotanya, sehingga sekarang ada dua session, hijau dan orange atau kuning. Session A, kita pilih listening, misalkan dari materi file, materi 1, kita start. Lalu session B, kita melakukan listening dari materi lain, Business English misalkan. Kita klik start. Kedua materi itu berbeda.
Untuk menutupnya kita klik end dan clear session pada masing-masing session. Kita kembalikan ke posisi awal. Kita bisa drag and drop semuanya, drag seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi-fungsi software Lebasa Sanako Study 1200 versi standar, di mana versi ini tidak ada tambahan modul atau aktivitas-aktivitas opsional. Aktivitas opsionalnya kebetulan untuk video ini saya matikan. Kita ketemu dengan aktivitas-aktivitas opsional yang akan kita bahas di video terpisah. Sementara demikian untuk pembahasannya. Kita ketemu di video atau materi selanjutnya.